qad irtaqa min khairi ma madha wa min khumasi jurrida al-akhira bil qiyas wa rabi'u shabihu bil mazidi qad yudamu duna ma bihi tamal adab wa zaid al-adi ruba'i dhikru ma lan yakun layla misrahu lan khatam wa sina wa tamin ka mustadin azil ilbi bina jam'i baqahu mamukh wal limu awla min siwahu bil baqa wal hamzu wal ya mithluhu in sabaqa wa zaizu ta'widu yaqda taraf in kana zadun fisnihi man hada qasartu dan nafi ala tamami inni minal faqiri wal jarami wallaha rabbi as'alu taufiqa li wa liman talabahu tasdiqa hamdan liman aqama fis sanari sholli wa sallim waladal adnani Muhammad wal ala wal ashab wa malahum ittaba'a sawaba. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa bi fa'alila wa shibhi intiqa fi jam'i ma fawqa thalathati irtaqa min ghairi ma madha wa min khumasi jurital akhiran fi bil qiyasi. Wa antiqalan ngucap temen sira bi fa'alila kelawan nazan fa'alila wa shibhi lan surupane fa'alila fi jam'i ma ing dalam jama'i lafadz fauqa irtaqa kang munggah kang lewihi apa ma fauqa taltatin dalam sadhuwure telu huruf min ghairi ma saking saliyane perkara madha kang wis kliwat apa ma wan fi lan buang sira al akhira ing huruf akhir min khumasi saking sim kang duweni 5 hurufe jurita kang den sebakake saking tambahan apa khumasi bil qiyasi kelawan hukum qiyasi. Artinya ucapkanlah dengan lafadz fa'alilah dan yang menyerupainya untuk jamaknya lafadz-lafadz yang melebihi dari 3 huruf dan selainnya perkara yang sudah lewat pembahasannya. Dan buanglah huruf akhir dari khumasi yang tanpa ada huruf ziyadahnya. Ini secara hukum qiyasi. Jadi untuk isim yang melebihi 3 huruf yaitu dari isim-isim yang jumlahnya 4 huruf atau rubai, 5 huruf khumasi, 6 huruf sudasi sampai paling banyak 7 huruf yaitu subai. Jadi paling banyak isim itu hurufnya ada 7 atau subai. Itu nanti jamaknya secara qiyasi diikutkan pada wazan fa'alila dan yang menyerupainya. Dan yang menyerupainya dari bilangan huruf dan tingkahnya walaupun berbeda wazan. Seperti wazan mafa'ila, fawa'ila dan lain-lain. Dikecualikan dari lafaz pada pembahasan bab sebelumnya seperti lafaz kubro, ahmaro, hamro'a dan lain-lain yang walaupun lebih dari 3 hurufnya tapi punya wazan jamak taksir sendiri-sendiri. Lalu untuk lafaz khumasi yang tanpa huruf ziyadah ketika diikutkan wazan fa'alila maka huruf yang kelima atau terakhirnya itu harus dibuang untuk menyesuaikan dengan susunan daripada jamak fa'alila. Qauluhu wa shibhihi wal muradu lan utahe kang den karepake bihi kelawan shibhihi iku kuluma saben-saben lafat masalah kang madani apa mahu ing fa'alila fil iddati ing dalem wilangane huruf wal hayati lan tingkae wa in khalafa lan senajan to nulayani apa mahu ing
fa'alila fil wazni indal mazani atasrifi kang basa tasrif surai kama fa'ila kaya lafat mafa'ila wa faya'ila lan faya'ila fataqulu mongko ngucap sapa sira Ja'farun ing lafat Ja'farun wa Ja'firu lan jama'a lafat Ja'fa'iru masjidun al malafat mufrad masjidun amasajidu lan jama'a masajidu wa sayrafun lan mufrad sayrafun wa sayarifu lan jama'a sayarifu qalu huwa min khairi ma madha wa huwa utawi ma madha iku babu kubra babe lafat kubra wa sakra lan sakra wa hamaru lan ahmaru wa hamra lan lafat hamra wa ramin wa kamilin wa amudin wa ghulamin qalu wa min khumasi ai dhif tekasem buang wasyara al akhir ing huruf akhir minal khumasi saking fi isim kang duweni 5 huruf al mujarrati kanten sepake saking tambahan inda jam'ihi indam nalikane jama'i khumasi qiyasan dalam qiyasine liya tawassala supaya ento dadi nyambung bidzalika klan ya tawassala supaya ento dadi nyambung apa khumasi bidzalika klan mengkono buang huruf akhir nyambung ila binaim fa'alila maring susunane jamak fa'alila utai contone iku nau safar jalin sebuah lafaz safar jalin wa safari jalan jamak safarija wa farazdaqin lan mufrad farazdaqin farazida dan jamak farazida yang dikehendaki dari syibih fa'alila atau lafaz yang menyerupai fa'alila yaitu setiap wazan yang menyerupai fa'alila dalam jumlah huruf dan tingkahnya. Jumlahnya huruf fa'alila itu ada 5 dan tingkahnya di situ setelah alif taksirnya terdapat 2 huruf. Setelah alif taksirnya ada 2 huruf. Meskipun wazannya berbeda-beda, tapi kalau jumlah huruf dan tingkahnya sama, maka dinamakan syibih atau serupa dengan fa'alila, seperti mafa'ila, faya'ila, dan lain-lain. Contohnya di situ ada lafaz Ja'farun, jamaknya Ja'afiro, masjidun jamaknya masajidu, sayrafun jamaknya sayarifa. Jadi jamaknya isim yang jumlahnya hurufnya lebih dari 3, ini secara kiasi ikut wazan fa'alilah dan yang menyerupainya. Selain dari beberapa isim yang telah kita bahas sebelumnya, seperti lafaz-lafaz pada babnya kubro, sakro, ahmaru, hamro'a, romin, kamilun, amudun, gulamun, yang tidak diikutkan wazan jamak taksir fa'alilah, tapi memiliki wazan jamak taksir sendiri. Kemudian pada lafaz khumasi atau isim atau lafaz jumlahnya hurufnya ada 5, itu ketika dijamakkan pada fa'alila, maka huruf yang terakhir itu harus dibuang supaya untuk bisa sambung dengan wazan fa'alilanya, wazan jamak fa'alilanya. Contohnya safarjarun jamaknya safarija, farazdaqun jamaknya farazida. Huruf nomor 5 yaitu lam dan qaf. Lam pada safarjalun, qaf pada farazdaqun, itu nanti pada zamannya dibuang huruf kelimanya tersebut. Ini pembuangan ini dihukumi kiasi atau bisa disama-samakan. Ar-rabi'u syabihu bil mazidi qad yudhabu duna ma bihi tamal adad. Ar-rabi'u tawi huruf kang kaping 4 syabihun kang nyerupani bil mazidi kan lawan huruf ziyadah iku qad yudhafu terkadang den buang apa ya rabi' duna ma dudu huruf tamma kang dadi sampurna bi kelan mapol adad wilangane. Artinya terkadang huruf yang dibuang huruf keempat yang menyerupai huruf ziyadah, bukan huruf yang menjadi kesempurnaannya bilangan. Dalam arti tadi dikatakan bahwasanya jika khumasi mujarrad yang dijamakkan pada fa'alilah, maka huruf yang kelimanya dibuang.
Tapi jika huruf yang keempat, nomor 4-nya itu menyerupai ziyadah, maka huruf yang keempat tersebut lah yang dibuang, bukan huruf yang kelimanya. Ya, jadi kalau huruf yang keempatnya itu berupa huruf yang menyerupai ziyadah, huruf asli tapi menyerupai ziyadah, sama dengan huruf ziyadah, maka huruf yang keempat tersebutlah yang dibuang, bukan huruf yang kelima. Jadi ini kaidah yang kedua ya. Tadi yang pertama, huruf ziyadah semua, huruf asli semua tanpa ziyadah, dibuang huruf kelimanya. Kemudian kaidah yang kedua ini, jika huruf yang keempatnya berupa huruf asli yang menyerupai ziyadah, maka yang keempatnya yang dibuang. Qauluhu dunama ilah ay dunal khamisi, tegese liyane huruf kang nomor 5. Tapi contohnya iku nahu khawarnaqin, sebagian lafadz khawarnaqin wa khawariqo, jama'i khawariqo. Wa khadharnaqin, lafadz khadharnaqin wa khadhariqo, lan jama'i khadhariqo. Farazdaqin, lan mufrad farazdaqin wa faraziqo, jama'i faraziqo. Li'ana nuna, karena satamne nune iku min hurufi ziyadati, setengah saking pira-pira huruf ziyadah al-majmu'ati kang den kumpulake fi uwaisahal tanam, ing dalam lafad uwaisahal tanam. Wadalu tedal iku sabihun nyerupani bita iklawan ta listirakihi makrona sekutonane dalan ta fil makhraji ing dalam makhraji. Lana makhrajahu makrona satamne makhraji dalan ta iku mentor filisani saking pucuke ilat, wa min ulyatana yalan saking dhuwure pira-pira, lan saking dhuwure untung ngarep loro. Artinya jadi kalau huruf yang keempat yang menyerupai huruf ziyadah, maka yang dibuang huruf keempat tersebut, bukan huruf yang kelimanya. Contohnya khawarnaqin, khawarnaqun, jamaknya khawariqu. Ini nunnya yang dibuang, khawarnaqun. Nun yang nomor 4, karena nun termasuk salah satu huruf ziyadah. Nah, nun tersebut menyerupai huruf nunnya ziyadah. Khadharnaqun, sama nunnya juga huruf yang keempatnya adalah nun, maka nunnya yang dibuang, jamaknya khadhariqo. Terus farazdaqun, jamaknya faraziqo, dalnya yang dibuang. Dal itu bukan huruf ziyadah ya, tapi dal itu menyerupai ziyadah karena makhrajnya dal sama dengan makhrajnya ta yang merupakan huruf ziyadah. Perlu diketahui bahwasanya huruf ziyadah itu ada 10 yang terkumpul dalam lafadz uwaisahal tanam. Jadi uwaisahal tanam itu adalah kumpulan huruf ziyadah ya. Yang nomor pertama adalah hamzah, kedua alif, ketiga wawu, nomor 4 ya, nomor 5 sin, nomor 6 ha, nomor 7 lam, nomor 8 ta, nomor 9 nun, dan 10 mim. Jadi namanya huruf ziyadah ini ada 10. Kemudian huruf yang keempat yang menyerupai huruf ziyadah ini bisa jadi memang sama-sama hurufnya atau beda hurufnya tapi sama dalam makhrajnya, juga termasuk menyerupai ziyadah seperti farazdaqun tadi, jadi jamaknya faraziqo, dalnya dibuang karena dal ini walaupun bukan huruf ziyadah tapi dal ini memiliki makhraj sama dengan ta termasuk huruf ziyadah uwaisahal tanam, yakni makhrajnya dal dan ta sama-sama dari ujung lidah dan bagian atas gigi yang depan, dal dan ta. Wa zaidal adi ruba'i dhifhuma lam yakul laina nithrahu ladkhatama. Wa zaidal adi, lan buango sira ing huruf ziyadah lafat kang ngluwihi ruba'i kang basa patang hurufe. Ihdhif tegese buango sira ing zaid malam yakuin dalam selagine ora ana apa zaid ora niku lainan rupa huruf lain. Ithrahu kang iku tetep ing dalam sakwise huruf lain
Alladz utawi huruf khatama kang mungkasi apa alladzi. Alladz niku aslinya alladzi ning diringkes darurat syair. Artinya buanglah huruf ziyadah yang terdapat pada lafaz yang melebihi 4 huruf ketika dijamakkan dengan jamak taksir fa'alila. Huruf ziyadah yang terdapat pada lafaz yang melebihi huruf 4 berarti yang khumasi ya. Ketika terdapat huruf ziyadahnya, maka huruf ziyadah tersebut harus dibuang ketika dijamakkan dengan jamak fa'alila. Tapi dengan syarat yaitu huruf ziyadah tersebut bukanlah huruf yang termasuk huruf len atau huruf mad yang berada pada sebelum akhirnya kalimat. Dan kalau huruf ziyadah tersebut berada pada urutan sebelum akhir kalimat yaitu urutan keempat dan berupa huruf ziyadah berupa huruf mad atau huruf len, maka huruf ziyadah tersebut tidak dibuang melainkan jamaknya diikutkan pada wazan jamak taksir fa'alila yang menggunakan ya sebelum akhir ya. Ayin nama yudhabu tegese saat temene angin pastine den buang apa zaidul khumasi, huruf tambahane khumasi atau lafaz kang 5 hurufe idza lam yakun dalam arekalane ora ono apa harfu apa zaid ora nuku harf lainin huruf lain qabla al-akhiri kang tetep ing dalam sadurunge akhir. Dai contone kena sibaturo sebarin lafaz sibaturo wa sabatiro lan jamak lafaz sabatiro wa fadau kasun lan lafaz fadau kasun fada kisah wa fada kisu lan jamak fada kisu wa mutakhrijun lan lafaz mutakhrijun wa takhariju lan jamak takhariju. Wa in kana lamun ana apa zaitul ziyadah ana ku harfa matin rupa huruf mad qabla al-akhir kang tetep ing dalam sadurunge akhir ya lam yuhdhaf mongko ora den buang apa ya huruf mad bal yujma'u baik den jamaake apa lafaz kang ana huruf mad ya huruf ziyadah dan jamaake ala fa'alila ing atase wazan fa'alila. Utai contohnya kena usfurin sepadan lafaz usfurun wa asafiro lan jamak lafaz asafiro wa qirtasin lafaz qirtasin wa qaratisa lan jamak qaratisa wa qindilin lan mufrad qindilin wa qanadila lan jamak qanadila. Artinya huruf ziyadah lafaz khumasi itu dibuang ketika huruf ziyadah tersebut bukan huruf lain atau huruf wawu, alif dan ya yang berada pada sebelum akhir kalimat. Contohnya sibatro jamaknya sabatiru, fadau kasun jamaknya fadakisu. Nah di situ ada huruf ziyadah. Pada sibatro ziyadahnya adalah huruf ya pada huruf akhirnya kalimat, dan fadau kasun itu wawu pada tengah kalimat. Maka di situ ketika dijamakkan fa'alila maka huruf ziyadahnya dibuang. Mutakhrijun dakharija itu mimnya dibuang. Dan jika huruf ziyadahnya berupa huruf mad, huruf len, wawu, ya dan alif sebelum akhir kalimat, maka huruf ziyadah tersebut tidak dibuang melainkan dijamakkan pada wazan jamak taksir fa'alila yang menggunakan ya. Contohnya di situ usfurun jamaknya asafiro, qirtasun jamaknya qaratisa, qindilun jamaknya qindilun ya. Pada lafaz usfurun di situ ada huruf wawu ya, huruf ziyadahnya berupa huruf wawu yang berupa huruf mat ya, karena wawu tersebut mati jatuh setelah domah dan terletak pada sebelum akhir ya, huruf sebelum akhirnya kalimat usfurun di situ, maka jamaknya diikutan wazan fa'alila, usfurun fa'asafiro. Begitu juga qirtasun jamaknya menjadi qaratisu dan juga qindilun qanadilu mengikuti wazan fa'alila. Wasina wa tamika mustad'in azil idh bibinal jam'i baqahuma mukhil wa azilan ngilangono sira buango sira asina insin wa ta'ala tamin ka mustad'in saking lafat kang kaya mustad'in mukhilun krana
idbaqahuma karana utawi tetepe karone sinanta iku mukhilun nacatake tong rusak apa bako bibinal jam'i kelawan susunane ikilah jamak kelawan susunane jamak mafa'alila. Artinya hilangkanlah atau buanglah sin dan ta dari lafaz yang seperti mustad'in karena tetapnya sin dan ta itu akan merusak susunan jamaknya fa'alila. Jadi ketika lafaz seperti lafaz mustad'in itu dijamakkan dengan fa'alila, maka nanti huruf ziyadahnya yang dibuang itu adalah 2 huruf ziyadah sekaligus dibuang ya. Karena kalau enggak dibuang 2 maka akan merusak susunan jamaknya. Pada lafaz mustad'in itu ada 3 huruf ziyadah yaitu mim, sin, dan ta. Dan di situ yang dibuang adalah sin dan ta-nya, sedangkan mimnya itu tetap. Qaulu ka mustad'in, fataqulu mongko ngucap sapa sira bi kelawan mustad'in ngucap mada'in ing lafaz mada'in. Bihadza fisini kelan buang huruf sini wa ta'ilanta ma'ana le bareng alasane li anna ibqa'ahuma karena satemene tetepe sin lan ta iku mukhilun nacatake tong rusak apa ibqa'ahuma bi bunyatil jam'i kelawan susunane jamak wa baqiyat lan den tetepake apa al mimu mim alasane li anna laha karena saat temene iku tetep kaduane mim maziyatun utawi maziyah utawi ciri khas ya kaune ziyadatiha karena anane ziyadah mim iku limaknan nuduhake makna karena nuduhake makna mukhtasin kang tertentu bil asma iklan pira-pira isim fi khilafihi ma berbeda kelawan karone sinanta fa innahuma mangko satemene sin lanta iku yuzadani dan tambahake karone sin lanta fil asma'in dalam beberapa isim wal af'ali lan beberapa fi'il. Jadi lafaz mustad'in ketika dijamakkan menjadi ikut wazan fa'alila maka menjadi mada'in. Di situ dibuang sin dan juga taknya. Ya, enggak diikutkan pada wazan jamaknya. Karena menetapkannya sin dan ta tersebut akan merusak susunan jamaknya. Huruf mimnya ditetapkan karena pada huruf mim ziyadah itu terdapat ciri khas ya daripada huruf-huruf ziyadah lainnya. Ya, kalau huruf ziyadah mim itu menunjukkan khusus makna tertentu, makna khusus yang ada pada isim, sedangkan pada sin dan ta itu dijadikan ziyadah bisa pada isim dan juga pada fi'il. Tapi kalau huruf mim itu tertentu, maknanya tertentu pada isim. Wal mimu aula min siwahu bil baqa wal hamzu wal ya mithluhu in sabaqa. Wal mimu ta huruf ziyadah mim iku aula luwih utama bil baqa kelawan dan tetepake min siwahu katimbang saking sakliyane mim. Wal hamzu ta huruf hamzah wal ya ulan ya iku mithluhu madani mim in sabaqa laman dadi kawitan apa hamzah lan ya. Qalu wal mimu ilahai lima krana perkara pihak kang tetep ing dalem mim minal maziyati saking karakteristik atau ciri khas sawa ungkana padha uga ana apa azai terus ziyadah iku ilhaqi krana ilhaq. Te contone ke mok'an sasun sebagai lafaz mok'an sasun nama Isa dan jama'i maqwa Isa awli ghori atau liane ilhaq. Te contone ku muntalikun iku nawi muntalikin sebagai lafaz muntalikin nama taliqo lan jama'i muntaliqo.
Qala wal hamzu wal ya'u. Nah, udah contohnya iku alandatu sebagai lafaz alandatu wa aladu. Wa yalandatu lan lafaz yalandatu wa yaladu lan jami yaladu. Fi hadfi nun iklan buang huruf nun wa ibqa'il hamzah lan tetap pakai hamzah wal ya'i lan ya litasadarihima krana dadi kawetane hamzah lan ya. Jadi artinya huruf mim itu lebih utama untuk ditetapkan daripada yang lain. Ya, jadi kalau ada huruf ziyadah, ada yang dibuang, ada yang tidak, maka yang lebih utama tidak dibuang atau ditetapkan itu adalah huruf mim. Sedangkan yang lain itu bisa dibuang. Begitu juga huruf hamzah dan ya jika berada pada awal kalimat atau awal kata, maka huruf hamzah dan ya tersebut juga tidak dibuang, lebih utama ditetapkan. Dalam arti jika harus membuang huruf ziyadah, maka adalah karena membuang huruf mim. Dalam arti mimnya harus ditetapkan, karena mim memiliki kelebihan atau ciri khas tertentu. Yaitu mim tersebut ciri khasnya masuk atau mempunyai makna tertentu pada isim ya. Kalau ziyadah lainnya bisa masuk pada isim dan fi'il, tapi kalau mim itu khusus untuk isim. Sedangkan mim yang berupa ziyadah itu hanya masuk pada isim saja, baik ziyadah karena ilhaq atau yang lain. Contoh mak ansasun jamaknya maqaisa, mentaliqun jamaknya mataliqu. Begitu juga huruf ziyadah hamzah dan ya yang ada pada awal kalimat juga diutamakan untuk ditetapkan atau tidak dibuang. Contohnya alandatu, aladu jamaknya. Yalandatu jamaknya yaladu. Di situ ada hamzah dan hamzah dan ya pada awal kalimat, maka di situ ditetapkan ya. Tidak dibuang. Dengan membuang nun dan menetapkan hamzah dan ya karena ada di awal kalimat. Ya alandatu, jadi aladu, nunnya yang dibuang. Sedangkan hamzahnya di awal kalimat tidak dibuang. Ya landatu, nunnya juga dibuang. Jadi ya ladu pada tingkah jamaknya diikutan wazan fa'alilah. Wa jaizun ta'widhu ya qabla saraf in kana ba'dul ismi fihi man hadaf. Wa jaizun lan utawi kang menang iku ta'widhu ya ngijali huruf ya qabla tarafi dalam sadurunge huruf akhir. In kana lamun ana apa ba'dul ismi sebagiane isim iku hudhif in fihima dalam karone bab loro ana ko in hadzafa tatika buang apa ba'dul ismi. Sawa ungkana padha uga ana pal madzhur fanten ba'in ku aslan huruf asli aw zaidan huruf ziyadah fil jam'in dalam jama'i aw tasghir utawa dalam tasghir. Utai contohnya kuna safar jalin sebagai lafaz safar jalin wa safarija lan jama'i lafaz safarija wa sufairija lan tasghir sufairija. Aman taliqun lan mufrad mutaliqun amma taliqa lan jama'i mataliqa wa mutayliqu lan tasghir mutayliqu. Farazdaqin lan mufrad farazdaqin wa farazida lan jama'i farazida wa furaizida lan tasghir furaizida. Intaha wis tutup. Dan boleh menjadikan pengganti dengan huruf ya sebelum huruf akhirnya kalimat jika sebagian isim terbuang daripada kedua bab di atas. Artinya atau dalam arti boleh menambahkan huruf ya sebelum akhir sebagai
baik yang terbuang itu huruf asli maupun ziyadah, dan baik pada bentuk jamaknya dan maupun tasghirnya. Jadi tujuan menambahkan ya sebelum huruf akhir itu untuk merupakan menjadi tanda bahwasanya adanya huruf yang terbuang. Ini boleh menambahkan ya sebelum huruf akhir. Jadi kalau wazannya tadinya fa'alila menjadi fa'alila, tambahkan ya-nya. Contoh dari mufrad safar jalun, itu jamaknya menjadi safarija, tambahkan ya sebelum akhirnya, karena ya itu menunjukkan adanya yang terbuang dari mufradnya, itu huruf lam, jadi diganti dengan ya sebagai tanda. Juga pada tasghirnya sufairija, ya, sama ditambahkan ya juga. Muntaliqun jamaknya mataliqu, ya, mataliqu, tambahkan ya juga boleh untuk menunjukkan bahwasanya ada huruf yang dibuang, huruf nun yang terbuang. Jamaknya tasghirnya mutailiqu. Farazdaqun jamaknya farozida, tambahkan ya, tasghirnya furaizida. Jadi bisa ditambahkan ya sebelum huruf akhir sebagai tanda atau ijol pengganti, ya, dari huruf yang terbuang. Alhamdulillah sudah selesai. Nazaman penutupnya adalah qaswatu dzan nazmi alan ta'ala tamami ini minal faqiri wal jarami wallaha rabbi as'alu taufiqa liwali man talabahu tasdiqa. Qaswartu skring sapa ingsun dan nazmi ikilah nadzaman ala tamami ing atase sampurna. Ini saat temene ingsun iku minal faqiri saat temene saking wong fakir wal jarami lan akeh dosane. Allah mangko amung ing Allah Rabbi pangeran ingsun as'alu nyuwun sapa ingsun at-taufiqa ing pitulungan maring wong liman lan maring wong talaba kang nyebut sapa man ing hadzan nazmi tasdiqon kelawan temen. Artinya saya sudah meringkas nazam ini dengan sempurna. Sungguh saya adalah orang fakir, lagi banyak dosa, maka pada Allah Tuhanku saya mohon pertolongan untukku dan orang-orang yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, mempelajari nazaman ini dengan sungguh-sungguh. Hamdan liman aqama fis sanani sholli wa sallim waladal adnani Muhammad wal ala wal ashaba wa malahum ittaba'as shawaba. Hamdan muji sapa ingsun kelawan muji temenan liman maring zat aqama kang wis nglurusake sapa man fis sanani ing dalem pira-pira dalan yang bengkok menjadi lurus. Sholli mugi paring rahmat azim Tuhan wasalim lan mugi paring keselamatan Tuhan ala dal adnani ing Kanjeng Nabi kang dadi putra keturunane Sayyid Adnan Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal alalan keluargane wal ashab lan sahabate wamanan wong lahum kang ikut lahum ittaba'a wamanan wong ittaba'a kang maun sapa man lahum maring ashab as-shawaba kelawan bener. Qatama teman-teman sampurna apa hadi takriratu ikilah pira-pira takriran atau keterangan bi'aunillahi kelawan pitulungan Allah al-Malik kang ngeratoni al-manani kang akeh peparingi wasala lan mugi paring rahmat atin sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina yang atase Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya memuji pada zat yang meluruskan pada beberapa jalan yang bengkong dan sesat menjadi lurus dan terarah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan dari Sayyid Adnan, dan semoga terlimpahkan pula pada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebenaran. Keterangan-keterangan kaidah shoraf ini sudah sempurna atau tamat,
dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Penrajai dan Maha Memberi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kitab Qaidatus Sharhil Lughawi sudah khatam, dan dari awal sampai akhir saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.